اللهم صل وسلم على نبينا محمد. khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Miftal Ulum, yang terhormat Majelis Keluarga Yayasan Pondok Pesantren Miftal Ulum, para guru-guru TPQ Miftahul Jannah, baik yang dari tingkat paling bawah sampai ke tingkat tahfidz yang kami muliakan, para bapak, para ibu, wali santri atau wali murid yang kami hormati. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka acara sosialisasi tentang hataman Al-Quran yang kedua dan tahfidz yang pertama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan ke habibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, wali santri yang kami hormati, saya selaku Kepala TPQ Miftal Jannah, selaku pengundang yang mengundang bapak ibu wali santri yang kebetulan putranya yang sekarang ini sedang melaksanakan atau berada di kelas finishing atau kelas Al-Quran dan kelas tahfidz, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu ke tempat ini memenuhi undangan kami. Untuk itu mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu ke tempat kami ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tambahan amal yang baik yang akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud mereka? Boleh cak muncul lagi? Cak muncul lagi? Punya semuncul lagi? Alhamdulillah. Apa? Kula di sampian menikah, kula mengaturkan ucapan terima kasih. Berarti panjenengan menikah ada perhatian, dak mutranah, dak anak panjenengan sedaja semakin sedang dalam pendidikan. Untuk yang non santri itu untuk kedua kalinya insya Allah. Kata Khatmul Quran pertama tahun seadaan 2024. Gelak nikah semaus Quran, nikah anak nikah apa juz 30. Insya Allah apal juz 30. Tetapi nanti anak menikah akan menghadapi ujian, yang akan datang, namanya munakosah. Munakosah ini ujian. Mau pra munakosah mereka, mau nak anak sekolah formal kasah, tryout, latihan ujian, pra ujian. Dan makin dulu boleh pra munakosah, makin paling jelas hati sering diluluh. Guna cuma bahasa mengenai pendidikan sebagai dalam Miftal Ulum, khususnya tahfidz Al-Quran. Tolong nikah sampai akhir wali-wali santri bahwa mulai tahun semakin nikah
Pondok menikah, yayasan minta lulu menikah berprogram baru. Jika itu program tahfidzul Quran. Sebelum-belum kita ada Isobu, itu pun berjalan di pertengahan tahun. Kenapa botaran sampean saya pondok mereka kok belum ditampilkan mak? Jadi anak-anak mereka selulus tahun primer, kelas Al-Quran pun lulus mereka. Jadi lanjut kelas tahfidz, kelas hafal Al-Quran. Ini kemudian anak pondok ya, anak kampung. Ya anak pondok kita di pertengahan. Tapi di bulan sarang guru mereka dicoba untuk mengikuti program tahfidz mereka. Alhamdulillah di antara sekian santri yang mengikuti program tahfidz mereka, lepon terhadap sampian saya ujian semangkin nikah, insya Allah termasuk yang akan diwisuda. Cuma mungkin di sekitar bulan Juni mereka akan mengadakan ujian monakosa. Senguji berserah, senguji orang luar, guru luar, benih nikah, benih nikah. Senguji ini ke orang luar, guru luar, guru yang di bawah naungan UMI. UMI ini ke sebuah lembaga. Saya bisa mengajarkan cara baca Al-Quran yang baik. Jadi TPJ Miftahul Jannah ngerek program lembaga UMI mereka. Jadi gurunya mereka dilatih sesuai dengan program UMI. Jadi sengaja dengan TPJ kantor ini kalau dan badan Pak sudah mempunyai sertifikasi, sudah mempunyai syahadat sekolah dime. Jadi sengaja TPJ guru-guru mereka benih pas comot seorang ngajar benih harus mengikuti pelatihan berapa bulan? Latihan 3 bulan. Guru mereka kalau ingin mengajar TPJ dan kantor harus punya ijazah mengikuti pelatihan. Sekalipun lulusan pondok pesantren menabi ngajar TPJ itu kudu sekolah ada, sekolah boleh kalau bulan. Anak bermaksud menikah karena cara mengajarkan Al-Quran itu berbeda. Masuk saus Pak, masuk kantor ini. Dari masuk kantor. Saya kipur rambut tak apa masuk. Beda supaya nanti seragam cara mengajarnya itu sesuai dengan yang diprogramkan oleh lembaga UMI. Insya Allah mereka selesai. Kula bagi guru ini ngaji anak-anak macam ini kebangga. Kini sedikit lah apa jus telopolo. Jus telopolo melok gempang mereka. Mereka baru berjalan 1 tahun menikah. Insya Allah untuk program berikutnya anak-anak pondok mereka memang saya programkan agar ke belakang mereka mengikuti program tahfidz mereka. Jadi pondok mereka semakin selain belajar tafakuh fiddin, belajar agama, belajar kitab, boleh program khusus menghafal Al-Quran. Untuk langkah pertama mereka jus telopolo ini. Jus telopolo. Langkah akhirnya sendiri Pak. Mereka jus sang lekor terus sampai akhirnya telopolo jus. Dari Waalaikumsalam. Lagi. Para bapak, para teretan sedaja, para ibu, selain dari mereka, Badan Kaulah selaku kepala TPJ, mereka bareng oni kesampian, program sebekal datang mereka pada hataman. Hataman ini kan lulus
Kan proses senika mengikuti program TPG ini ke sebenarnya. Pertama, nika pramunakosa. Anak-anak nika mengikuti pengajaran Al-Quran dan nika detik di akhir tahun nika pada pramunakosa. Nah, pramunakosa nika sebelum ujian nika elatih. Nika pertama semelatih guruna, seleliti guruna. Cuma meskipun guruna tetap dipantau oleh lembaga UPI, mereka boleh orang lain sama mantau. Cuma saat nilai guruna, ini pramunakosa. Kalau lagi penilaiannya itu harus berdasarkan aturan. Saya tetap pakai sekarang UPI, tak oleh orang TV. Oh, kontak anak TV pas misalnya tak saya lo bisa, tak bisa. Dipantau oleh lembaga UPI. LAT, kadang-kadang pramunakosa kasa boleh kantor sabar di masjid Simolawang sebutnya sesuatu kerja apa orang masjid Simolawang ini pramunakosa. Jadi boleh munakosa ujian ujian ini kamu sekelas Al-Quran ini keberapa lebih berat tentang sehat Al-Quran mereka. Bangsa kelas khataman Al-Quran mereka berbentuk materi tajwid, terus warid, macam-macam nggak sah, harus bisa nih. Seampuna latihan, terus seampuna munakosa ujian yang menguji itu orang guru lain, menabi lulus, maka sudah. Ini sudah nggak boleh kasar, itu berkasar. Ya ini sudah, insya Allah tahun semakin benih-benih gantung. Tapi sahabat belum dewo. Kan imtihan semakin dugale, maka imtihan dugale. Jadi imtihan pertama bulanku nikah diisi dengan wisudana anak TPG nikah, baik yang kelas Quran ataupun yang kelas tahfidz. Sahabat yang boleh dewa insyaallah. Terus kalau kuna boleh imtihana sebenarnya asal. Pada pengajian. Lihat. Kula mencoba jenengan pada kamalai pada one, malai pada nomor situ. Nyon dua. Nyon dua dari sampean. Tolong dua akhir potret sambian sengereng ujian tahun semakin menikah baik sekelas tahfidz maupun sekelas hafil Quran kemalar muka ketika nanti mengikuti ujian atau munakosa menikah paringan depan sareng Allah Subhanahu wa taala paringan lulus soalnya mau tidak ada persiapan mau lulus dia tak wisuda kan. Soalnya apa? Sembunyi ini ke benih guru ini orang luar. Misalnya lulus, lagi ini sudah, Lah, wisuda TPG ini kalau pada sekarang wisuda sekolahan kasar, sekolahan formal kasar, wisuda kan karo Ahmad kontra Neka, panggil hitung macam 60 miliar kan korone kan pindah berarti sudah lulus. Lalu wisuda TPG ini bukan tiba ujian boleh, justru ujian ini kalau nak anak mental tak kuat grogi. Kenapa? Karena di banyak orang di depan di atas panggung selingkuh sambian dan semua wali santri masyarakat yang diundang pada saat itu. Ini pada ujian boleh, ya senangnya akhirnya benih guru nah, tapi guru yang lain. Tak ada kong kali kong Pak, tak ada. Jadi nanti tolong Pak ya, anak saya pertanyaannya ini, Maleoni, tak ada. Terserah seadanya. Malahan detik dari acara nikah beda acara wali santri lakon adanya
Dak santri selulus gila kasar. Bidang tajwid. Nanti ada wali santri yang suruh tanya itu. Ayo tanya, mau tanya apa tentang tajwid atau misalnya tentang tahfidz di surat apa yang akan dilalui ke beda acara seperti itu. Berarti nak saya sudah tak selakar dia matang, lakar betul-betul apal, lakar betul-betul menguasai ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, sehukmil Quran mereka, sehataman Al-Quran mereka. Tahfidz berarti dia telah menguasai juz 30. Ini sekedar informasi dari panjenengan setiap untuk yang akan datang, tolong sampai yakin bahwa pondok menikah mulai tahun semakin dari program tahfidz hafal Al-Quran. Mempanjenengan terus orang manfaat orang hafal Al-Quran apapun, jelas menikah, jelas manfaatnya besar. Idza mata bani Adam inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika manusia itu sudah meninggal dunia, maka semua amalnya putus kecuali 3 perkara. Itu sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat, dan yang nomor 3 kita awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Lalu panjenengan kedua anak hafal Quran. Orang hafal Quran itu jelas sudah butuh, Pak. Mong sedeh jelas sudah menikah tak ikakan cacing kuburan kebukol. Jika orang hafal Al-Quran, sementara anak, kalau anaknya menghafal Al-Quran, orang tua ngiring manfaat. Nah, boleh bulan akhirat senolong lebih sampean menikah, di putra-putra boleh panjenengan sesoleh menikah. Kenapa boleh sampai kedua anak hafal Al-Quran. Nah, selanjutnya karena menikah pada acara imtihan juga ada, Pak. Imtihan juga ada, Pak. Imtihan juga ada. Jadi otomatis ada pembiayaan. Anggap saos ulah tanya sampean. Menabi panjenengan kontrana nikah hatam ngaji kongkang-kongkang sekarang berhataman tak sebabnya. Selamat deh. Berselamat deh. Kira-kira habis apa kas? Kira-kira habis apa mengpanjenengan kata maki compot, misalnya ngaji compot pas beda di hataman, kira-kira habis apa kas? Sampai senapa? Sampai 500? Ya tergantung tergantung dari banyak santri kan sebenarnya. Wong santri banyak otomatis selamatannya banyak kan sebenarnya. Gantung karena menikah lain dari yang lain, beda panggung, tentu ini membutuhkan pendanaan. Jadi selain pula nyon bantuan doa depan jenengan, juga ingin memberitahukan bahwa di dalam wisuda sebekal dan menikah akan dikenai dana tengkak patibnya. Anggap nikah sebagai kasakuran, Pak. Menganang panjenengan atang Quran kan panjenengan aslamet deh, masa tak aslamet deh? Anggap aslamet deh. Jarang ulang tahun bayi aslamet deh. Mau sampai ulang tahun puterna berada pun tengah selamat deh. Tengah. Nah boleh pas anak hafal Quran. Lo gampang hafal Quran juga, Pak. Kalau punya telepon jus 30, jus 30. Bangga panjenengan harus bersyukur kepada apa kalau 500 kecil itu. Umpama petang 500 kayaknya menabi kedua panjenengan kedua kontras hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan cara yang benar,
itu akan menjadi aset panjenengan sedaya, menjadi barang yang berharga sebagian kaulipan panjenengan akan bermanfaat walaupun kelihatan panjenengan menikah ampun preman keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, untuk sementara nikah jadi mengenai pembiayaan senapa-senapa untuk napa saos biar dijelaskan oleh koordinator TPI yang dulu. Ini dari mulai sementara kan kali saos atau sekelangkong nyomi sekolah makin menabi berita jelas beda acara tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.